warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, kembali lagi bareng saya Mbak Duna. Saya selaku dari manajer dan anak dari almarhum Abah Thoyib akan melanjutkan konten yang sempat tertunda atau belum sempat dikupas oleh Abah Thoyib. Dan sekali lagi saya mengharap buat teman-teman untuk berkenan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Baik teman-teman, agak kesini ya, karena kita mencari angel yang bagus. Enggak, kita ini sambil jalan-jalan. Jadi di belakang rumah saya itu perumahan ya, dan di belakangnya tuh persawahan seperti ini. Jadi saya tuh terletak di kota tapi ada desanya seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut aja ke inti aja ya, langsung ke intinya. Di sini saya akan membahas perihal mimpi yang mempertandakan bahwa seseorang akan pergi meninggalkan kita, terutama orang terdekat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Banyak banget mimpi yang mengartikan bahwa kita akan kehilangan seseorang. Banyak sekali. Dan ini saya akan mengupas versi saya atau mungkin versi Abah Thoyib dan versi ibu saya, ibu kandung saya, yang dia itu sedikit peka akan terhadap hal-hal mimpi karena dia memang sangat percaya akan arti mimpi yang dia mimpikan, walaupun terkadang saya berpikir itu hanya mimpi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apa yang saya ungkapkan ini hanya edukasi, hanya sharing saja. Kalau soal percaya atau tidak percaya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Baik, yang pertama, mimpi perihal maut orang terdekat dari kita. Yang pertama adalah melihat pohon rubuh. Entah itu pohon pisang, pohon kelapa, pohon-pohonan yang bersifatnya itu dia itu roboh gitu ya teman-teman. Bentar, kayaknya di sini bagus. Jadi bermimpi melihat pohon yang roboh itu bisa mengartikan kalau akan ada seseorang yang meninggal dunia, orang terdekat kita. Itu yang pertama ya, melihat pohon tumbang. Biasanya kalau pohon tumbang itu masih kayak ada yang sakit parah atau mungkin tiba-tiba mendadak sakit seperti itu. Itu kalau melihat, hanya melihat ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita sendiri yang menebang pohon, yang menebang wite wohe wit mang, nah itu bisa arti meninggal dunia. Dan itu nggak hanya mitos ya, karena ibu saya itu sering, dari saya kecil saya bisa mengingat apa yang dikatakan orang tua. Memang benar, dulu pernah ibu saya mimpi menebang pohon kelapa. Saudara saya ada yang meninggal, kerabat terdekat. Kakek saya juga gitu, ibu saya mimpi lagi pohon pisang, dia merasa dia tuh nebang pohon pisang. Kakek keponakan saya juga meninggal dunia. Seperti itu ya teman-teman. Untuk soal percaya atau tidak itu kembali ke diri kalian masing-masing. Yang saya ungkapkan ini hanya berdasarkan yang pernah saya alami dan memang ada arti seperti itu. Dan kedua itu tentang melihat pesta, merayakan pesta, tentang rame-rame, tentang kesenangan. Itu bisa menjadi pertanda maut. Contohnya orang melihat orang meninggal. Tapi ini tuh lebih ke fokus orangnya ya. Kan kalau pohon tumbang, pohon ditebang itu kan nggak berwujud orang, nggak spesifikasi orangnya siapa, nggak jelas. Tapi kalau mimpi perihal manten, ramen-ramen, rejan-rejan, itu kemungkinan besar bisa jadi pertanda bahwa orang itu yang akan mengalami. Contohnya pernah
ibu saya melihat kakak saudara saya itu dia itu mengadakan pesta besar. Nduk, aku dia ini ngipi loh nduk, awakmu ki ngenek nih ramen-ramen, rejan-rejan. Hati-hati ya nduk ning dalan. Ibu saya tuh seperti itu. Intinya, nak hati-hati kemarin mama mimpi kamu bikin hajat besar, hati-hati di jalan. Bener, nggak selang 24 jam bukan saudara ya, karyawan dari kakak saya ada yang kecelakaan seperti itu. Nauzubillah min zalik. Semoga ini hanya mimpi ya, hanya sugesti atau alam bawah sadar saja. Tapi kalau disambung-sambungkan memang halnya seperti itu. Terus lagi ibu saya melihat tetangga saya itu mengadakan pernikahan lagi. Seperti dia itu melihat orang itu menikah. Nauzubillah min zalik. Akhirnya orangnya juga wassalam seperti itu teman-teman. Jadi mimpi ramen-ramen itu juga bisa mengartikan bahwa seseorang yang kita impikan itu dia akan sakit, kemungkinan juga akan meninggal. Tapi naudzubillah min zalik, itu hanya bunga tidur, hanya mimpi, jangan terlalu dipercayai. Tapi yang saya ungkapkan ini adalah apa yang pernah keluarga saya alami, dan memang kebanyakan artis seperti itu mengarahnya ke sana. Dan yang ketiga ini sering banget ya, gigi copot, untu cepot. Nah seperti itu, saya pernah mengalami gigi copot, Pak D dari suami saya meninggal seperti itu. Terus lagi yang benar-benar deket sekali itu kakak saya nomor 2, saudara saya kan 7. Kakak saya itu yang nomor 2 bermimpi bahwa gigi bagian atas, tapi saya lupa ya bagian seri atau taring atau apanya, itu lepas, copot, berdarah-darah. Sore hari anak dari kakak saya juga meninggal dunia. Seperti itu. Sering sekali ibu saya juga bermimpi bahwa akan ada kerabat keluarga meninggal. Itu pasti akan bermimpi, biasanya bermimpi gigi copot, bermimpi rejan-rejan, menumbang pohon, seperti itu. Itulah teman-teman arti mimpi yang mengartikan bahwa seseorang akan meninggal. Dan satu lagi, ini agak sedikit menyimpang ya, tapi memang artinya seperti itu, bahwa kita akan, ketika kita bermimpi melihat seseorang sholat, entah sholat jamaah, entah sholat sendiri, ketika kita melihat orang itu sholat, naudzubillah min zalik, itu mengartikan dia akan meninggal. Saya sedikit bersedih ya, karena ketika kakak saya meninggal, kakak perempuan saya belum ada 2 bulan ini, dia meninggal dunia. Sebelum meninggal, malam harinya tetangga saya melihat dia bersolat jamaah di tempatnya. Allahu Akbar, ya Allah, saya merinding ya, seperti itu. Berarti mimpi orang sholat memang mengartikan bahwa seseorang akan kesusahan atau meninggal dunia. Baik teman-teman, itu kilasan dari saya 4 mimpi yang mengartikan seseorang akan mengalami kesusahan, sakit atau meninggal. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, ini hanyalah sharing, ini hanya sinau bareng aja, ini hanya tukar pikir aja. Jika mungkin ada kesamaan dari teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin dari teman-teman sendiri mau menambahkan, atau mungkin ada yang kurang dari saya, boleh dikritik, saya akan menerima dengan lapang dada. Seperti itu teman-teman, semoga apa yang saya ungkapkan ini bisa jadi cerminan, bisa jadi pelajaran, bisa penambahan ilmu, atau mungkin buat contoh pengalaman saja. Seperti itu teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Saya harap buat teman-teman berkenan untuk like, subscribe, dan juga share, karena share itu gratis. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.